Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Politisi PD Perjuangan Deddy Sitorus mengomentari pernyataan Presiden Prabowo yang menyatakan ada pihak-pihak yang ingin memisahkannya dengan mantan Presiden Joko Widodo. Menanggapi Prabowo yang bilang ada yang mau memisahkan dirinya dengan Joko Widodo, Deddy menyatakan Presiden Prabowo dan mantan Presiden Joko Widodo memang sebaiknya dipisah. Menurutnya, Prabowo dan Joko Widodo tidak harus terus menempel karena masing-masing punya tantangan sendiri dan saat ini Presiden Prabowo yang seharusnya menjadi matahari tunggal. Ya kan bisa dong, orang memang orangnya udah berbeda, masa digabung-gabungin, nanti apa kata orang. Memang kan harus pisah, satu mantan presiden, satu presiden. Tapi Muda kan masih dinilai ada hubungan yang baik gitu antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Lah hubungan yang baik kan bukan berarti harus bareng nempel, lalu keputusan Pak Prabowo juga harus sesuai dengan Pak Jokowi. Kan setiap pemimpin punya challenge-nya sendiri. Apa indikasi ini yang membuat adanya Ya nggak tahu, tapi saya sih menganggap bahwa matahari ya cuma Pak Jokowi, Pak Prabowo. Kalau yang lain mah merasa matahari atau bulan yang nggak purnama lagi gitu aja. Menanggapi respons politisi PDIP Deddy Sitorus, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait minta untuk tidak memanas-manasi hubungan Presiden Prabowo dan mantan Presiden Joko Widodo. Menurut Jazilul, Presiden Prabowo menghormati Presiden Joko Widodo sebagai pendahulunya. Rencana kemana, Pak? Kami kutip dari laman kompas.com, Saudara. Kompas.tv maksud kami, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait menyatakan tidak usah dikompor-kompori. Lebih baik saling menjaga kekompakan dan keberlanjutan. Setiap presiden memiliki gaya kepemimpinan dan prioritas program yang berbeda. Menurut saya, Prabowo sangat memahami filosofi etika Jawa mikul duwur mendem jero atau menghormati pendahulunya. Sebelumnya, Saudara, di depan Kongres ke-18 Muslimat NU di Surabaya, Presiden Prabowo Subianto menyanjung peran Joko Widodo dalam karir politiknya dan minta agar Joko Widodo tidak dijelek-jelekan. Setelah purna tugas, Prabowo juga bilang ada pihak-pihak yang mau memisahkan dirinya dengan Joko Widodo. Sementara itu di Solo, Jawa Tengah, mantan Presiden Joko Widodo menyatakan hubungannya dengan Prabowo solid. Joko Widodo hanya tersenyum saat ditanya pihak mana yang mau memisahkan dirinya dengan Prabowo. Kadang-kadang orang sudah nggak berkuasa, mau dikuyu-kuyu, mau dijelek-jelekin. Jangan. Kita hormati semua. Hormati semua. Ada yang sekarang mau misah-misahkan saya sama Pak Jokowi. Lucu juga. Untuk bahan ketawa boleh. Jangan. Kita jangan ikut. Jadi hubungan kami, hubungan baik yang sudah terjalin lama. Dan sampai saat ini ya, hubungannya sangat solid. Sama sekali nggak pernah ada masalah. Bapak sendiri mengakui merasakan ada pihak-pihak yang berusaha seperti itu? Ya biasa saja. Siapa sih Pak sosoknya, Pak, yang ingin menjauhkan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo? Ya. Saudara, di depan Kongres ke-18 Muslimat Nahdlatul Ulama di Surabaya, Presiden Prabowo melempar pernyataan yang mengarah ada pihak yang mau memisahkan dirinya dengan mantan Presiden Joko Widodo, seraya menyanjung peran Joko Widodo sebagai mentor politiknya. Sementara itu, politisi PDIP, Deddy Sitorus, menilai sudah seharusnya dipisahkan antara presiden aktif dan mantan presiden supaya tidak ada matahari kembar. Lalu siapa pihak yang dimaksud Prabowo yang hendak memisahkannya dengan Joko Widodo? Apakah narasi ini ada kaitannya dengan wacana pertemuan Presiden Prabowo dan Ketua Umum PDIP yang hingga saat ini tidak kunjung terwujud, Saudara? Sudah ada pengamat politik, sekaligus Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Mas Burhanuddin Muhtadi, yang bergabung di Kompas Petang. Salam sehat, Mas Burhan.
Salam sehat ya, Sir. Mas Burhan, narasi Prabowo ada pihak yang mau pisahkan dia dan Joko Widodo. Kalau pertanyaannya siapa sebenarnya yang berkepentingan di sini menurut Anda? Saya kira terlalu obvious, terlalu terang benderang ya. Siapa pihak yang dimaksud oleh Pak Prabowo maupun oleh Pak Jokowi berkaitan dengan pertarungan politik, terutama yang dituduh ingin memisahkan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Dan kalau dilihat dari sisi motif, memang PDI Perjuangan adalah pihak yang punya hubungan kurang manis ya dengan Pak Jokowi, terutama pasca Pilpres. Sementara relasi antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo sendiri itu masih sangat nyaman. Jadi secara personal tidak ada masalah antara kedua tokoh, Mega dengan Pak Prabowo, tetapi masalah PDI Perjuangan dengan Ibu Mega itu terutama dengan Pak Jokowi. Nah, ini yang saya kira yang mendasari mengapa kemudian muncul tarik-menarik berkaitan dengan jadi atau tidak koalisi antara pemerintahan Pak Prabowo dengan PDI Perjuangan yang sampai sekarang masih timbul tenggelam. Apalagi tadi politisi PDIP juga kita dengar bersama-sama keterangannya bahwa sebaiknya tidak usah lagi lah, jangan sampai ada matahari kembar. Nah, pertanyaannya apakah pernyataan ini dan juga yang disampaikan oleh Prabowo ini bisa dikaitkan dengan konteks wacana pertemuan antara Megawati dan juga Prabowo yang hingga saat ini kayaknya tarik ulur dan belum terrealisasi? Iya, jadi sepertinya ada syarat tanda kutip ya yang dimintakan oleh PDI Perjuangan jika Pak Prabowo ingin mengajak PDI Perjuangan masuk ke dalam pemerintahan. Nah, syarat itu dugaan saya itu berkaitan dengan relasi Pak Prabowo yang masih mesra dengan Pak Jokowi. Jadi syaratnya bisa saja berkaitan dengan keinginan dari PDI Perjuangan agar Pak Prabowo tidak terlalu tanda kutip intim ya dengan Pak Jokowi. Termasuk harus memutus orang-orang Pak Jokowi yang dianggap masih menumpang di pemerintahan Pak Prabowo. Nah, syarat-syarat semacam ini yang sepertinya sulit untuk dipenuhi oleh Pak Prabowo, karena Pak Prabowo meskipun pengen menarik PDI Perjuangan ke dalam, tetapi beliau itu menganut filosofi 1000 kawan kurang, 1 lawan kebanyakan. Jadi kalau pengen menambah baru teman koalisi yaitu PDI Perjuangan, itu sepertinya sikap dasar Pak Prabowo dengan tidak melupakan kawan lama. Nah, ini yang sepertinya menyebabkan tarik ulur antara PDI Perjuangan dengan Pak Prabowo berkaitan dengan ajakan koalisi ke depan. Apakah ini bisa dibaca dengan menyatakan bahwa Prabowo lebih memilih untuk hubungannya dengan Joko Widodo baik-baik saja ketimbang harus membina hubungan lagi dengan PDIP untuk ditarik masuk ke pemerintahan? Jadi dugaan saya Pak Prabowo masih pengen Pak Jokowi tetap berada sebagai pendukung utamanya. Tetapi saat yang sama Pak Prabowo juga punya keunikan, tidak sama dalam konteks membangun koalisi seperti Pak Jokowi. Pak Jokowi 2 periode menjadi presiden kan menyisakan kekuatan oposisi di parlemen. Nah, kasus Pak Prabowo agak lain. Beliau pengen merangkul semua kekuatan politik termasuk yang berbeda pilihan di 2024 untuk mendukungnya. Nah, termasuk PDI Perjuangan dalam soal ini. Jadi kalau misalnya PDI Perjuangan ingin bergabung dengan pemerintahan Prabowo, itu harapan Pak Prabowo dengan tidak menghilangkan kawan lama. Jadi semuanya diajak bergabung karena orientasi Pak Prabowo di bacaan saya itu lebih keluar. Berkaitan dengan konstelasi geopolitik global dan semaksimal mungkin menarik semua kekuatan internal atau kekuatan domestik untuk bersama-sama merajut pembangunan. Itu orientasi yang mungkin agak belum ketemu karena sepertinya PDI Perjuangan mematok syarat yang tidak bisa dikompromikan, yaitu berkaitan dengan apakah kalau PDI Perjuangan masuk, Pak Prabowo berkenan untuk menjaga jarak dengan Pak Jokowi. Jarak dengan Presiden Joko Widodo, meskipun kalau kita lihat ini kan ada efisiensi anggaran, kemudian ada isu IKN yang anggarannya diblokir begitu. Tapi kalau kita lihat ini kan Prabowo justru menyampaikan bahwa sebenarnya hubungan dengan Joko Widodo ini baik-baik saja begitu. Iya, dan jangan lupa meskipun melanjutkan agenda Presiden Jokowi, Pak Prabowo kan tetap bisa menjadi dirinya sendiri. Termasuk misalnya IKN anggarannya dipangkas dalam jumlah yang tidak sedikit. Ya. Kemudian beliau juga lebih punya fokus terutama berkaitan dengan pangan, kemudian energi plus
makanan bergizi gratis yang tentu saja berkaitan dengan konsekuensi pemangkasan anggaran yang cukup signifikan di banyak kementerian. Dan ini lagi-lagi menunjukkan perbedaan orientasi dan fokus Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Nah, meskipun lagi-lagi agenda yang diusung tetap agenda keberlanjutan, tetapi tidak serta-merta membuat Pak Prabowo menjadi subordinasi Pak Jokowi. Nah, ini agak berbeda dengan, tanda kutip ya, apa yang diinginkan oleh PDI Perjuangan. Jadi kalau misalnya PDI Perjuangan masuk bukan sekedar agendanya yang tidak dilanjutkan, tetapi representasi Pak Jokowi dalam pemerintahan, orang-orang yang dianggap dekat dengan Pak Jokowi juga diinginkan untuk tidak diakomodasi dalam pemerintahan Pak Prabowo. Dan ini yang menyulitkan posisi Pak Prabowo. Karena tadi dia pengen menarik PDI Perjuangan, tetapi tanpa menghilangkan kawan lama. Oke, terlebih ini dari koalisinya sendiri, salah satunya PKB tadi ya meminta agar PDIP ini janganlah memanas-manasi antara hubungan Prabowo dan juga Joko Widodo. Terima kasih pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Mas Burhanuddin Muhtadi telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat Mas Burhan. Makasih, Yasir.